Hai, Sampurasun, balik lagi di channel aku Dina. Di setiap kisah atau cerita pasti ada makna. Yuk kita dengerin ceritanya. Nah, di sini siapa yang udah pernah naik kapal? Ayo, siapa yang udah pernah naik kapal? Aku aja belum. Nah, kali ini aku akan bercerita tentang sebuah kapal yang menurut aku itu masih menjadi sebuah misteri. Dan sampai sekarang pun belum tahu itu kenapa sebabnya. Mungkin ada beberapa macam konspirasi, ya who knows lah ya. Nah, jadi nama kapal ini adalah kapal SS Orang Medan. Nah, cerita misteri kapal ini berada di Indonesia, tepatnya ada di Selat Malaka. Jadi, kapal SS Orang Medan ini merupakan kapal kargo milik Belanda yang mulai beroperasi pada tahun 1940. Jadi ceritanya pada tahun 1948, tapi ada yang nyebut juga sih tahun 1947. Ada panggilan sandi Morse dari kapal SS Orang Medan. Nah, jadi ceritanya kayak zaman dulu kan nggak ada HP, nggak ada pager, ya belum ada kecanggihan lah ya. Jadi adanya sandi Morse. Nah, sandi Morse ini ternyata dari kapal si SS Orang Medan ini. Nah, kebetulan ada sebuah kapal yang bernama kapal Silver Star. Kapal ini menangkaplah si radar dari si sandi Morse ini kan, Morse ini. Terus kayak minta tolong kayak gitu. Nah, kata-katanya seperti ini ya. Di Indonesia ini ya. Semua kru termasuk kapten tergeletak mati di jembatan dan chart room. Mungkin seluruh kru tewas dan aku akan mati. Nah, kaget lo otomatis si kru Silver Star ini kan ketika meninggal itu, waduh ada apa nih ya? Kenapa ya gitu kan? Takut kenapa-napa soalnya si kru Silver Star ini kebetulan letaknya dekat dengan si kapal SS Orang Medan ini, sehingga mungkin mereka lah yang menerima sandi Morse ini dengan cepat. Mereka juga khawatir dong kalau misalkan posisi kapalnya dekat, takut mereka juga ada apa-apa. Nah, lalu mereka langsung lah mengecek sinyalnya kan, dicek, loh kok nggak ada balasan dari si sandi Morse, dari si SS Orang Medan ini kan, kapal SS Orang Medan ini krunya nggak ada balas gitu kan. Udah ditanyakan kenapa ada apa, tapi tidak ada balasan dari kru kapal SS Orang Medan. Nah, lalu ketika itu akhirnya kru si Silver Star itu membentuk lah, ayo kita bentuk tim yuk, kita datanglah ke kapal si SS Orang Medan itu, yuk kita datang yuk, takutnya mereka ada apa-apa, kita kan khawatir juga kan, takutnya malah kapal kita juga kena. Mereka datanglah mencari titik di mana letak sinyal si sandi Morse itu. Dicarilah sama mereka dan akhirnya ketemu di mana kapal SSOM itu berada. OM itu Orang Medan ya, aku singkatin ya. Lalu mereka ketika melihat kapal itu, mereka masuk ke dalam kapal. Ketika mereka lihat, mereka kaget banget. Banyak orang yang termasuk kru di situ berarti ya, kru kapal SS Orang Medan itu tergeletak dalam keadaan yang tidak lazim. Nah, nggak lazimnya gimana sih? Nah, jadi si kapten kapal itu sama krunya meninggal dalam keadaan mata mereka belotot, muka pucat, lalu mulutnya mereka terbuka dengan kondisi gigi yang rapat. Lalu tangan mereka seperti menghalau, tapi nggak tahu menghalau apa ya, kayak yang kaget gitu. Nah, lalu selain kapten dan kru, terdapat juga anjing yang kayak takut, tapi gimana jelasinnya ya? Dia kayak ketakutan gitu kan. Nah, selain terdapat mayat yang tidak lazim, nah ada keanehan juga nih. Jadi kapal SS Orang Medan ini suhunya itu adalah 43 derajat, sedangkan di luar itu dalam kondisi dingin. Jadi harusnya juga kan secara logika ya, maksudnya ketika kondisi di luar dingin, dalam kapal pun juga dingin. Nah, ini merupakan suatu keanehan. Lalu mereka, si kru ini kan karena perasaannya mereka ngecek kenapa gitu kan. Lalu mereka mengecek mayatnya satu persatu juga. Mereka melihat apakah ada luka tusuk. Mereka sambil melihat, oh ini nggak ada luka tusuk, coba yang lainnya, kru yang lainnya. Mereka cek satu-satu, tidak ada luka tusuk, tidak ada bekas darah dan yang lainnya. Lalu karena tidak adanya korban, nah kru Silver Star ini ya udahlah mereka, ayo kita tariklah kapal si SS Orang Medan ini ya, yuk kita tarik yuk ke pelabuhan terdekat. Dan ketika mau ditarik, terbakarlah tiba-tiba si kapal itu. Lalu karena ya mereka juga mikirkan, aduh daripada kapal kita juga terbakar, ya udahlah kita lepasin aja lah si tali pengikat ini dari kapal kita. Nah ya sudah, ketika itu dilepaslah kapal tersebut. Dan dengan kondisi terbakar, kapal beserta para mayat
tenggelam di dalam laut. Nah, jadi ada beberapa teori dari beberapa orang yang menyatakan bahwa oh ini mah kejadiannya gini nih, oh kejadiannya yang gitu tuh pasti karena itu. Nah, kita lihat ya. Yang pertama, teori pertama mengatakan bahwa seorang ahli pelayaran melihat bahwa di kapal SSOM ini ada 2 buah zat yang berbahaya yang menyebabkan seluruh kru yang ada di kapal ini keracunan, yaitu zat cyanida potasium dan nitrogliserin. Benar nggak ya? Nitrogliserin, ya. Jadi zat ini menyebabkan seluruh orang yang ada di kapal ini keracunan. Lalu mengapa kapal ini bisa terbakar? Yaitu karena nitrogliserin jika tercampur air laut akan menyebabkan terbakarnya kapal tersebut. Nah, jadi itu teori yang pertama. Lalu teori yang kedua adalah yaitu karena adanya penumpukan karbon monoksida. Jadi penumpukan karbon monoksida ini terjadi karena mesin pembuangan mesin di kapal SSOM ini rusak, sehingga menumpuklah si karbon monoksida itu yang menyebabkan seluruh kru yang di kapal itu keracunan. Nah, yang lucunya nih teori ketiga menyatakan bahwa adanya alien. Aduh, aku ngakak banget pas baca ini kan. Adanya alien yang menyebabkan orang-orang tuh kaget, shock. Jadi mereka meninggalnya tidak lazim. Kalau menurut kalian, coba teori mana yang paling logika gitu kan? Kalau aku sih teori yang pertama ya, karena mungkin benar karena adanya zat yang mereka bawa di kapal sehingga kru kapal dan kapten dan mungkin ada yang lainnya tuh keracunan. Kalau yang kedua, kalau mesin rusak bisa juga sih antara teori 1 dan 2 lah ya. Kalau alien gak mungkin kali ada alien. Nah, terus ada lagi satu teori yang mengatakan bahwa ini kayaknya ceritanya ngada-ngada aja tuh tentang kapal SSOM ini biar viral gitu kan. Udah viral jadi kan pada kepo kan, pada nanyain ke si sumber yang pertama mengatakan tentang si kapal SSOM ini. Ya, menurut kalian gimana? Yuk komen di bawah ya yang mau, mungkin ada teori-teori lain yang kalian punya. Oke, gitu aja ceritanya. Kalau dari aku sih mungkin makna dari cerita ini adalah kalau kita takut mau pergi kemana-mana atau terjadi sesuatu, lebih baik kita berdoa dulu. Mau lewat transportasi motor, mobil, kapal, apapun itu lebih baik kita berdoa dulu saja, minta keselamatan dari Tuhan. Dah, gitu aja. Apa makna buat kalian juga? Boleh komen di bawah. Dah, segitu aja cerita aku hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah!